Saya sedang merenungkan tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan di tempat ini, saudara, khususnya saudara. Kalau kita lihat, kita flashback ke belakang, saudara, bahwa awal tahun ini kita diberi mandat oleh Tuhan untuk kita ini boleh membangun akan Pondok Daud di tempat ini, amin. Waktu itu kita nggak tahu, saudara, apa sih membangun Pondok Daud gitu. Perasaan dari dulu udah ada tuh istilah membangun Pondok Daud. Tapi secara spesifik Tuhan nyatakan untuk tempat ini, Tuhan mau membangun akan Pondok Daud. Dan kita sudah belajar apa itu Pondok Daud. Bedanya dengan tabernakel Musa apa. Kita sudah belajar, saudara. Kalau saudara yang belum mendengar atau belum tahu tentang bedanya Pondok Daud dan tabernakel Musa, saudara cek lagi di YouTube. Di Sion Media banyak banget, saudara. Pondok Daud ini, saudara, Tuhan itu pengen biar setiap kita, setiap umat Tuhan, saat bertemu, saat menyembah Tuhan, itu enggak pakai makelar lagi. Tuhan pengen kita ini secara pribadi bisa menyembah, kita bisa sewaktu-waktu datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, seperti Raja Daud boleh menari bersuka dengan bebas, saudara. Kalau zaman dulu orang Israel selalu mengandalkan Musa. Tapi ini waktunya Tuhan ingin setiap kita boleh istilahnya boleh menyembah Tuhan dengan bebas tanpa rasa takut. Itu, saudara, tujuan pertama, saudara. Tapi saya percaya tidak cuman itu, saudara. Waktu kemarin Pastor James dan Sophie dapat tentang tempat ini, bahwa Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara bahwa Tuhan itu mau menyatakan yang supranatural terjadi di tempat ini. Dan kita ini benar-benar harus tahu, oh ternyata Tuhan mau memulihkan segala sesuatu. Bahkan tempat ini Tuhan akan pakai untuk kemuliaannya boleh dinyatakan. Amin, saudara. Kita harus tahu, kita flashback, saudara. Dan Ibu Nani waktu kemarin khotbah tentang pemulihan Pondok Daud di tempat ini, kita diajari tentang kita ini harus menyiapkan wadah yang besar. Siapa yang tahu dan mengerti bagaimana untuk kita boleh memperbesar akan wadah kita? Ada yang sudah ngelotok belum? Ada yang udah tahu, ingat gak Ibu Nani ngomong apa? Untuk menyiapkan wadah yang besar. Atau ada yang lupa? Siapa yang lupa? Jujur, angkat tangan. Saya itu waktu dengerin, saudara. Waktu di sini nih jam 6 itu loh, saudara. Jujur, saudara, saya ini jiwa saya ngantuk, saudara. Enggak bisa dengar 50% aja enggak bisa. 20%, saudara. Kadang nyambung, kadang enggak. Kadang nyambung, kadang enggak. Makanya saya belajar lagi. Saya dengerin lagi YouTube. Aduh, saya pengen tahu nih. Kemarin itu Ibu Nani itu ngomong apa? Gembala kita itu ngomong apa? Untuk menyiapkan pemulihan Pondok Daud. Yang supranatural akan terjadi, yang sudah terjadi di taman akan terjadi di tempat ini. Apa yang harus kita siapkan? Ternyata ada wadah yang besar. Saudara, saya ingetin sekali lagi ya, ini flashback, saudara. Saya enggak sedang berkhotbah, sedang merangkum supaya kita semua ini benar-benar tahu. Flashback seperti Raja Wali. Saudara. Kita ini akan diperbarui oleh Tuhan. Paruh kita harus diperbarui. Raja Wali kalau udah tua paruhnya itu makin panjang, susah bengkok. Ngambil makanan susah. Makanya
Dia untuk memperbarui kekuatannya lagi. Dia hancurkan paruhnya. Sehingga paruh yang baru itu akan muncul. Seperti kuku ini saudara. Saudara kalau lihat kuku kita, kalau copot kan di dalamnya ada lagi saudara. Paruh warajawali seperti itu. Kita mau ikut puasa. Dikatakan kita juga harus berpuasa dalam kata-kata kita yang tidak benar. Jangan mengutuki orang. Jangan berkata yang negatif. Mana mungkin terjadi. Mana mungkin di sini bisa terjadi seperti di taman. Berpuasa berkata yang tidak dari Tuhan. Kita tahu firman itu adalah kebenaran saudara. Amin saudara. Kita belajar sepakat aja dengan Tuhan. Kita belajar sederap dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi saudara. Kita ini cuma pion-pion yang dipakai untuk menjalankan rencana Tuhan. Amin. Yang penting mau, kalau Tuhannya lagi main catur nih, ayo kamu saya suruh maju 1 langkah. Gitu. Jangan aduh capek Tuhan, 1 langkah, aduh udahlah udah enak kayak gini aja udah cukup. Nikmatin gedung yang ada, nikmatin AC yang ada, nikmatin sekolahan yang ada udah cukup. Disuruh maju, enggak mau saudara. Seringkali itu yang membunuh gairah orang Kristen ini saudara. Kenyamanan. Saat kita menemui akan yang namanya kenyamanan, seringkali kita ini jadi malas untuk bergerak lagi. Seringkali kalau Tuhan menyuruh sesuatu, puasa lagi. Mana puasanya sampai Tuhan datang lagi. Aduh. Seringkali saudara, saat kita menerima firman, seringkali kita ini kalau udah nyaman rasanya aduh apalagi ini. Jangan saudara, yang bekerja itu Tuhan. Kita ini cuma melakukan apa yang menjadi bagian kita. Cuma sedikit saudara. Tapi lakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Yang pertama paruh. Yang kedua apa saudara? Kuku. Kuku ini kalau Raja Wali ini buat apa? Ngambil makanan. Tapi kalau kukunya udah kepanjangan saudara. Perlu dipotong. Karena ketajamannya. Ngambil makanan nggak bisa. Ngambil nggak bisa. Saudara, kita ini harus menyiapkan wadah yang besar. Hidup kita harus disiapkan saudara. Kita harus mulai menata, menyiapkan. Ada berkat, ada janji Tuhan yang besar. Tidak akan bisa ditampung kalau wadahnya cuman kecil. Dalam ilustrasi yang Ibu Nani bawa, ada orang yang bawa sendok, ada orang yang bawa mangkok, ada yang bawa buli-buli yang besar. Kalau saudara bawanya ember, gede, bisa diisi dengan banyak. Tapi kalau bawanya cuma sendok, Tuhan sudah punya berkat yang besar. Saudara cuma gini, dapatnya cuma sesendok saudara. Gak kelihatan saudara. Gak bisa memberi makan dunia saudara. Tapi kalau wadah kita besar, saat Tuhan mencurahkan, menyiapkan segala sesuatu, berkat untuk kita bisa nampung yang besar. Amin ya saudara ya. Itu saudara, menyiapkan wadah yang besar. Saya kemarin sedang mau merenovasi Tuhan. Merenovasi rumah orang tua. Kemarin pulang saya ke Parakan. Lagi mau beresin, mau renovasi rumah. Tempatnya sudah ada. Ya. Namanya renovasi. Ada bangunan, gudang yang sudah gak kepake. Penuh dengan barang-barang. Saya udah gambar, saya udah punya segala sesuatu. Tapi yang namanya merenovasi, itu perlu saudara.
Yang namanya kita ini harus menyiapkan tempat yang ada. Saya ngomong waktu itu sama orang tua saya, waduh ini nggak bisa loh. Kalau masih ada barang-barang di tempat ini, kita nggak bisa kerja. Kita mau bikin pondasi di tempat ini, harus dipinggirin. Wah barang-barangnya banyak banget. Barang-barang banyak saudara, mau ada TV bekas, ada DVD bekas, ada DVD recorder, ada yang dulu zaman video kaset itu saudara ya, yang masih pakai kaset itu ada saudara, masih disimpan, padahal tidak pernah dipakai. Saya tahu itu dari tahun zaman 80-an. Saya itu sering banget itu ya, saudara pasti masih ada yang punya atau enggak itu. Itu masih ketumpuk di situ. Banyak banget. Saya ngomong, "Mah, ini dikeluarin supaya gudangnya bersih. Kita ini mau menyiapkan bangunan yang baru loh. Lebih bisa dinikmatin." Oh iya. Kita keluarin. Tapi seringkali itu, aduh, ini mau ditaruh di mana ya? Barang-barang yang lama. Saya ngomong, ini udah gak dipakai. Emangnya mau disetel lagi pakai kaset? Udah gak ada kaset tuh saudara. Emang mau dipakai lagi barang-barang ini? Enggak. Tapi kalau disuruh buang, sayang, cariin tempat dulu. Benar gak sih saudara? Itu sebenarnya gambaran kita loh saudara. Kita ini mau suruh bersihin hidup kita. Suruh buang yang tidak kepake dalam hidup kita. Angel. Mikirin nanti dipindahin kemana. Bukan dipindahin. Dibuang. Supaya wadahnya bersih. Supaya tempatnya tuh siap kalau mau dibangun saudara. Kemarin masih saya suruh tukang saya, ayo bersihin semuanya, dikeluarin, dibuang, yang nggak kepake dibuang. Karena apa? Kalau tidak dibuang, kita nggak bisa, kita mau bikin sesuatu fondasi yang baru, tempat yang baru, gudang yang udah jelek itu kudu dihancurin saudara, harus diratakan. Kita harus bikin fondasi yang baru. Tempatnya disiapkan saudara. Ini Tuhan itu pengen saudara. Kan di Alkitab dikatakan pemulihan segala sesuatu. Tuhan akan membangun rumah Tuhan itu lebih dari yang dahulu. Amin gak sih saudara? Tuhan itu lagi pengen renovasi rumah Tuhan di tempat ini. Tapi yang penting adalah apa? Kita menyiapkan wadah kita. Yang gak penting dibuang. Kepahitan, sama teman, sama rekan pelayanan. Jangan disimpan saudara, buang. Amin saudara, buang yang gak penting. Bersihin wadah kita. Kita ini disuruh puasa kan saudara. Tujuannya apa? Bukan cuma nahan lapar. Tapi kita ini belajar membersihkan apa yang di dalam. Semua kelemahan, semua kutuk mungkin yang ada dalam hidup kita. Semua dosa, semua kepahitan, bersihin saudara. Karena ada dasar yang baru yang Tuhan mau taruh di tempat ini. Amin saudara. Bersihkan semuanya. Wadah yang pengen wadahnya siapin yang besar. Yang besar. Jangan yang kecil. Ya. Terus kita disuruh apa saudara? Kemarin disuruh untuk menggali yang namanya potensi. Kita suruh berdoa sama Tuhan. Harus cari Tuhan potensiku apa. Tidak ada di antara kita yang tidak punya potensi, enggak ada. Tapi memang yang namanya potensi itu tidak kelihatan saudara.
belum kelihatan. Kalau yang namanya potensi itu belum kelihatan, perlu diasah. Seperti Pak Daud Tony, waktu kemarin khotbah di tempat ini. Dia berkata, murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang gagal. Orang-orang yang tidak bisa apa-apa, saudara. Sampai waktunya Roh Kudus datang dalam hidupnya dan membangkitkan setiap potensi dalam hidup murid-murid ini. Petrus yang tadinya pengecut, saat dia menerima Roh dan dia mengerti bahwa saya ini batu karang yang teguh, saya ini bukan pengecut. Sejak saat itu setiap pelayanannya, setiap perkataannya berbeda, saudara. Kemanapun dia berjalan, kemanapun dia memberitakan firman, banyak jiwa diselamatkan. Saya percaya, saudara, setiap kita ada yang pernah menyangka nanti kalau saudara akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, saudara bisa mendatangi rumah sakit, mungkin kalau karunia saudara kesembuhan ya saudara ya. Seperti Pak Daud Tony kan, karunianya waktu itu dia ngomong, saya ini ikut sekolah Alkitab nomor 2 dari akhir gitu ya, nilainya gitu. Dan dia ngomong, saya disuruh dapat dari Roh Kudus kalau dia ini harus pelayanan tentang pelepasan kutuk. Dia mulai cari, melepaskan kutuk, dia belum pernah melakukan pelayanan pelepasan. Yang dia cari orang-orang gila, mulai diperkatakan, mulai dilatih, diasah. Sampai kita lihat pelayanannya hari ini. Saudara. Itu dimulai dengan langkah awal yang tidak kelihatan, saudara. Dari potensi yang tidak kelihatan. Tapi saat kita mau mengasah, kita mau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan pakai hidup kita dengan sangat dahsyat. Amin saudara. Yang pertama, kita kalau mau melihat segala sesuatu, kita ini harus meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau baca Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 garis bawahi, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menciptakan setiap manusia ini dengan sebuah tujuan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah disiapkan oleh Allah, saudara. Kita ini punya panggilan pribadi, kita punya panggilan bersama-sama. Misalnya kita ditanam di tempat ini. Ada panggilan untuk tempat ini, ayo visinya kita akan membangun Pondok Daud. Tapi ada panggilan pribadi, yaitu potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita mulai meresponi, kita taruh hidup kita di mezbah Tuhan, maka Tuhan akan mengeluarkan setiap potensi dalam hidup kita. Saudara, saya masih ingat waktu saya pertama kali menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan, saudara. Saya ini dulunya ini karep dewek, saudara. Saya ini pengen pelayanan tapi pakai cara sendiri, pakai konsep sendiri. Pengennya saya kalau ikut pelayanan ya nggak usah yang sampai gimana-gimana, waktunya juga jangan sampai terikat, sampai gimana. Saudara, belum apa-apa saudara, ngasih syaratnya banyak banget saudara. Akhirnya jadi nggak pelayanan, nggak jadi saudara, nggak pernah melayani Tuhan. Padahal sebenarnya dari SMA itu saya itu sudah dapat panggilan lah untuk melayani Tuhan.
Tapi saya tidak pernah memberikan hidup saya untuk ya Tuhan aku mau melayani Tuhan, jadi sesuai kehendak-Mu. Saat saya tidak meletakkan hidup saya nggak akan pernah mendapatkan yang namanya kesempatan dan meresponi panggilan itu, saudara. Tapi saat di satu titik saya meletakkan hidup saya ngomong, ya Tuhan aku mau melayani Engkau, ampuni. Selama ini sudah pakai cara sendiri, ampuni. Saudara, saya mulai ikut dalam pelayanan. Waktu itu dipanggil oleh pemimpin musik dan disuruh ditanyain. Seperti Ibu Nani kemarin ngomong, suara saya itu enggak bagus, saudara. Nyanyinya fals, saudara. Saya bingung ditanyain sama ketua musik. Di Temanggung ada PW seperti ini dipanggil. Freddy, kamu kesini. Itu panggilin. Ketua musiknya dari Jakarta nggak tahu nama saya, saudara. Dia nyuruh pemain drum. Ikhlas itu yang kecil-kecil itu. Tolong panggilin orang itu tuh. Terus dipanggil. Kok dipanggil? Dipanggil. Oh iya dipanggil. Kenapa, Ci? Saya juga cuman tahu aja. Saya ini dikasih ngimpi muka kamu 2 kali. Dikasih ngimpi muka kamu 2 kali. Dan Tuhan ngomong, kamu harus ikut tim kita. Saudara nggak kenal. Saya itu baru pulang ke Temanggung, saudara. Sama cici-cici ini juga nggak kenal. Dia baru pelayanan di situ baru beberapa bulan. Tiba-tiba saya dipanggil. Kamu ikut ya, tim saya. Tim apa, Ci? Tim PW. Tim PW. Kamu bisa main musik? Enggak bisa. Saya enggak bisa main musik. Kamu bisa nyanyi? Ya nyanyi bisa, tapi kan enggak tahu kan orang itu fales atau enggak. Kalau ngomong bisa nyanyi? Bisa, nyanyi aja gitu. Tapi kan menurut pendapat orang beda-beda. Saya cuman pokoknya ya udah, kamu pokoknya datang dulu aja. Ikut kita latihan. Terus akhirnya oke. Hari ini kamu datang ya. Itu yang namanya tiba-tiba, saudara. Saya ini kayak disamber. Kok kayak namanya kabo tuh, ditarik hidungnya tuh, saudara. Ditusuk hidungnya. Kayak digeret gitu tuh. Kemana aja mau, saudara. Disuruh pelayanan sampai mama saya, orang tua saya bingung. Mas saya ini disuruh pelayanan, disuruh ini. Kamu mau pelayanan? Iya. Dari dulu tak suruh pelayanan, gak pernah mau. Sekarang itu iya, mau, sekarang mau. Sampai orang tua saya aja heran-heran. Kamu mau pelayanan, bener apa enggak ini? Saya datang mulai terus dipanggil, udah pokoknya kamu jadi singer ya. Saya itu seperti kata Ibu Nani kemarin, saya ini orang yang minder, saudara. Saya itu orang yang tidak pernah berani berbicara di depan orang. Saya itu lebih milih duduk di belakang kursi sana, operator multimedia gitu ya. Saya lebih senang. Saya orangnya seperti itu, minder, gak percaya diri. Disuruh jadi singer di depan. Minder, saudara, takut. Tapi namanya menyerahkan diri, meresponi panggilan, saya belajar ya udah. Tuhan pakailah, Engkau yang lebih tahulah. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi yang menyiapkan siapa? Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Kemarin Sofi juga ngomong, Tuhan itu yang punya visi, tapi Tuhan juga yang memberikan provisi. Tujuan diperlengkapi, saudara. Saat kita mau meletakkan satu talenta di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan mengembangkan setiap talenta kita. Amin, saudara. Syaratnya cuma satu apa? Letakkan satu talentamu di hadapan Tuhan.
Jangan pakai cara sendiri, disembunyiin lah. Ngomongin ini, itu, jangan saudara. Ngomong aja sama Tuhan, Tuhan ini hidupku. Aku mau Engkau yang pakai. Saya percaya saat kita meletakkan benih itu, setiap potensi yang ada dalam hidup kita akan dimunculkan. Akan ada yang namanya terobosan potensi. Saya melihat banyak yang akan dipakai Tuhan di tempat ini. Saudara, bangsa-bangsa akan datang ke tempat ini. Saudara sudah belajar bahasa Inggris? Saudara kalau ngomong sama orang luar negeri, sama bule ya nggak pakai bahasa roh ya saudara ya. Pakai bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Saudara punya iman, orang Afrika datang ke tempat ini, belajar bahasa Afrika. Siapa yang mau belajar bahasa Afrika? Saudara punya iman? Ya iya, masa ya. Saudara melayani doa kesembuhan di tempat ini. Ngomong kan, coba misalnya Roh Kudus ngomong, coba kamu ikuti kata-kata saya. Saudara kan harus ngomong dalam bahasa Inggris minimal. Atau kalau bisa dalam bahasa Afrika, bahasa ibunya lebih bagus. Lebih mengena. Ikuti bahasa saya. Wah, kira apa syikira lah masuk. Yang bingung dia ngomong apa? Ikutin bahasa saya. Belajar bahasa saudara. Amin. Mau dipakai? Asyirnya juga beda loh. Nanti yang datang bangsa-bangsa loh. Bahasa Korea. Bahasa Mandarin. Apapun itu saudara. Pelengkapi saudara. Saudara mungkin punya karunia untuk doa pelepasan seperti Pak Daud Tony. Mulai belajar. Ikut PA-nya Tante Empek, Ibu Abigail. Bagaimana cara berperang, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara mematahkan kutuk. Saudara mungkin akan yang dipakai untuk kesembuhan. Saudara mulai bangkitkan imanmu. Doa, puasa lebih lagi. Sampai engkau diperlengkapi dengan kekuatan yang penuh gitu saudara. Wadahnya itu besar. Sehingga waktunya itu datang saudara. Kita ini udah siap. Tempat ini akan dipenuhi. Gak kaget. Orang cungkok datang. Oh sekarang itu banyak loh saudara. Saudara lihat di Cirebon. Mulai banyak restoran Cina saudara. Yang buka orang-orang asli dari Cina. Itu jiwa-jiwa loh saudara. Saudara kalau bisa bahasa Mandarin bisa menginjili. Kau buntung mana kau buntung. Harus mulai bergerak. Mulai dibawa ke tempat ini. Ya saudara. Banyak saudara. Talenta-talenta yang tersembunyi. Makanya kemarin firmannya terobosan potensi. Harus diterobos, kalau enggak kapan lagi saudara. Ini waktunya pemulihan. Kita harus bangkitkan. Siapkan wadah yang besar. Penginjil-penginjil siapkan. Pemberita-pemberita firman. Janji Tuhan dari tempat ini sampai ke ujung bumi. Ayo. Pengkhotbah disiapkan tempat ini. Asyir-asyir yang handal disiapkan di tempat ini. Bagaimana mengatur segala sesuatu dengan rapi, dengan baik. Yang datang bukan cuma ratusan ribuan, bahkan puluhan ribu. Percaya saudara. Kita harus menyiapkan. Seberapa kita menyiapkan wadah, sebegitu kita akan menerimanya. Kalau kita nyiapinnya sekedarnya, kita akan melihat yang sekedarnya. Tapi saat kita menyiapkan sesuatu yang besar, kita akan melihat tuayan yang besar terjadi. Amin, saudara. Yang dipanggil pasti akan dikuatkan, saudara. Filipi 4 ayat 13.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Paulus menulis ini saat dia ini ada dalam penjara, saudara. Saat dia mengalami segala sesuatu yang gak enak, saudara. Tapi Paulus mengerti seperti tadi, Tuhan sudah merencanakan segala pekerjaan yang baik dalam hidupku. Dia cuma mengucap syukur. Dia cuma ngomong, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Tuhan sudah memberikan sebuah visi di hidup kita di tempat ini, percayalah Tuhan yang akan memberikan provision kepada setiap kita. Apa yang kau perlukan, minta sama Tuhan. Tuhan pasti beri. Waduh, dananya besar, Tuhan pasti beri. Amin, saudara. Kita harus bersatu dalam sebuah visi. Kota ini adalah kota mempelai, kota unity, saudara. Ada satu hal, kekuatan yang tidak bisa diremehkan dari kesatuan, saudara. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dua orang sepakat, makanya dalam keluarga itu harus sepakat suami istri. Minimal dua orang sepakat, kamu minta apapun Tuhan akan kabulkan. Saudara coba bayangkan kalau kita semua sepakat. Luar biasa, saudara. Kita baca, saudara, dalam Kejadian 11 ayat 6. Ini adalah perkataan yang keluar saat Tuhan sendiri melihat kesatuan saat manusia mau mendirikan Babel, saudara. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana, saudara. Saat kita unity, saat kita sepakat, saat kita bersatu, ada kekuatan yang tidak bisa dihentikan, saudara. Amin. Saudara, puasa itu untuk apa sih, saudara? Untuk kita ini menyatukan visi. Saya beberapa waktu yang lalu sudah berbicara tentang home. Kalau kita tidak pernah feel home, kita tidak pernah merasakan ini sebuah rumah untuk kita tidak akan pernah kuat sebagai sebuah keluarga. Tapi saat kita merasakan bahwa tempat ini adalah rumahku, ini adalah keluargaku, ini adalah orang tuaku, ayo bersama-sama. Kita ini berpuasa untuk menyatukan visi. Pemulihan Pondok Daud terjadi di tempat ini. Apa yang terjadi di taman akan terjadi di tempat ini. Gak bisa dengan satu orang. Harus apa? Sepakat. Minimal dua orang. Tapi Tuhan sendiri sudah berkata mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Artinya apa? Satu tujuan. Mulai saat ini tidak ada yang dapat menghentikan. Saudara, katakan ke kiri kananmu, satu bahasa, satu tujuan. Pemulihan Pondok Daud terjadi, amin saudara. Kita akan melihat perkara yang ajaib Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Amin saudara. Dalam kesepakatan ada kekuatan. Dalam kesepakatan kita akan melihat visi itu terjadi. Wadah yang besar, berkat yang besar, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin, Tuhan memberkati. Saudara, bersatu dalam visi itu adalah, itu gambarnya bagus banget.
tangannya mereka masing-masing. Coba saudara perhatikan gambar itu. Ini kira-kiranya ada berapa orang? Minimal yang tangan yang satu yang ada gelangnya itu kan 1 orang pasti. Terus yang kedua itu laki-laki, kelihatannya tangannya seperti itu. Terus yang ketiga yang ada gelangnya lagi di tengah itu pasti 1 orang lagi. Terus ada satu lagi nih yang agak hitam itu pasti 1 orang lagi. Nah yang paling atas yang putih ada kiteknya 1 orang lagi. Berarti kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Nah kalau kita lihat orang ini numpuk-numpuk tangannya. Nah ini sesuatu hal di gambarannya adalah mungkin di bawahnya itu ada sesuatu yang namanya visi ya. Lalu 1 orang 1, 2, 3 numpuk-numpuk. Saya teringat akan nggak tahu berapa tahun yang lalu ya, tapi saya ingat itu adanya di Jakarta. Saat itu kita hamba-hamba Tuhan sedang berdoa di hotel itu, tapi saya lupa hotelnya. Nah pagi-pagi itu jam 10 kita kumpul untuk berdoa. Nah pada saat itu saya pernah saksikan Ibu Iin itu punya visi nih ya, untuk berdiri buat Indonesia. Gak ada yang respon, saudara. Gak ada yang respon. Saya juga gak respon gitu. Karena saya berpikir ya sudahlah, seadanya yang kita punya aja, gak usah sampai Indonesia, dunia gitu. Terlalu jangkauannya terlalu tinggi. Jadi ibu itu ngomongin, kita itu harus mempunyai satu visi, berdiri buat Indonesia. Gak ada satu orang yang ngomong yes, gak ada, saudara. Semua diam. Pak Yusak diam, Pak Agung diam, saya juga diam, Pak Daniel diam. Pada saat itu masih ada Pak Samuel diam, Pak Hadi diam, semua diam. Ya, semua Iin yang mengebu-ngebu. Kita harus berdiri buat Indonesia. Kita harus berdiri dan mau berdiri buat Indonesia. Itu nggak ada yang bergeming, saudara. Berarti kita itu tidak bisa bersatu gitu di dalam visi yang Tuhan taruh dalam hatinya Ibu Iin. Terus akhirnya jadi bagaimana ini? Mau nggak kita itu berdiri buat Indonesia? Kita semua diam dan tunduk. Kita ngadep ngeliat juga ini mau ngomong iya juga nggak berani gitu. Berdiri buat Indonesia berat gitu rasanya. Nah sampai akhirnya kata Pak Ishak, kita sembahyang aja sembahyang. Sembahyang. Terus saya tanya, sembahyangnya ngomong apa? Minta disatukan. Gitu. Minta disatukan. Jadi kita gandengan tangan nih, ya. Pak Ishak yang mimpin, kita bergandengan tangan. Kita cuma ngomong, Tuhan kami minta disatukan. Sebabnya begini, bersatu dalam visi yang tadi diterangkan panjang lebar oleh Freddy ya. Itu perlu adanya kesatuan kan, bersatu. Jadi kalau hati kita nggak bisa bersatu tuh nggak bisa. Jadi akhirnya kita gandengan tangan doa, Tuhan satukan kami, satukan kami, satukan kami. Karena kita masing-masing punya pikiran yang sangat berbeda. Minta disatukan, minta disatukan, minta disatukan. Nah, dengan setelah terus kita doa minta disatukan, kita tahu kayak ada sesuatu kuasa Roh Kudus yang membuat kita itu bisa nyatu gitu loh. Bisa kayaknya sebeban. Sebenarnya nyatu dengan visi itu ada sebeban. Yang dulunya kita nggak bisa sebeban sama Ibu Iin. Itu kerasanya kita kok masing-masing bisa
kayak ada beban yang di luar kemampuan. Ya. Rasanya ada beban. Saya lihat semuanya kelihatannya Tuhan menaruh benih itu. Benih apa? Benih kesatuan. Karena apa? Kata kita minta Tuhan satukan kami. Jadi kayak mulai Tuhan nanam satu tentang benih itu. Saya juga ngerasakan, iya ya, kok bisa ya? Kok saya rasanya mau nyatu gitu. Nah, sesudah itu terus kita berdoa, Tuhan, ini visi kalau daripadamu, visi untuk berdiri untuk Indonesia. Berikan kami ada beban ini. Jadi beban itu bukan beban yang berat ya, kayak ada hasrat, ada kerinduan, ada kepengenan gitu, ada kepengenan untuk menjangkau visi itu. Kita doa terus, masih doa. Terus sudah diam semuanya. Nah, pertama kali sebetulnya Pak Samuel yang ngomong, aku sepakat bersatu berdiri buat Indonesia. Tangannya itu ditempelkan, kita kan ngeliling gitu ya, tempel gini. Terus yang kedua Pak Daniel, tak nempel. Yang ketiga Ibu Iin. Nah, berarti 3 anaknya Pak Yusak nih sudah bersatu ya. Terus saya ikut, saya nempel bersatu. Terus Pak Agung, terus Pak Adi. Kita bersatu. Nah, ini bersatu dalam visi. Itu gambarannya seperti itu. Jadi pertama kali minta sama Tuhan disatukan. Ya. Kita ini dalam doa puasa ini juga minta disatukan satu visi. Ya. Visinya apa? Terjadi lawatan yang luar biasa di tempat ini. Itu visinya. Ya. Harus benar-benar kita minta doa, Tuhan satukan kami. Terus punya hasrat, punya kerinduan untuk menjadi satu di dalam visi yang ada. Itu yang akan membuat dasar daripada kita itu mempunyai wadah yang besar, menyiapkan dan mau masuk di dalam doa puasa yang Tuhan siapkan buat kita semuanya. Saya bersyukur karena dengan setiap hari kita mulai banyak melakukan untuk menyatukan visi dan sebagainya. Ini kita tahu bahwa PW setiap pagi itu didengar oleh banyak orang. Dan bukan hanya saudara yang di sini saja yang terbeban untuk doa puasa. Tapi pulau-pulau yang jauh yang dengar visi ini. Mereka katakan, aku mau ikut puasa. Sampai ada yang biasa sama saya ngomong gini, Ibu Nani, kalau kita udah puasa, terus kapan kita bisa ke Sion? Saya bilang ya kamu doa aja. Kalau kamu bisa ke Sionnya itu waktu Pondok Daud, karena Pondok Daud ini terus sampai bulan November. Saya bilang oh ya. Dan kalau misalnya ada nanti Rosasana di sini ada acara, kamu datang. Oh ya, dia bilang kenapa saya tanya itu? Karena saya harus mempersiapkan keuangan. Dia bilang, dan saya mau tanya Tuhan, saya mau ikut karena saya sudah doa puasa, saya mau ikut apa yang Tuhan akan kerjakan di Sion. Saudara tahu, itu orang-orang jauh-jauh, orang-orang yang dari luar Jawa. Bahkan orang yang luar negeri pun dia mau ikut. Sampai dia tanya, ini kalau saya puasa ini ikut jam Indonesia atau ikut jam dari sana? Saya bilang doa saja. Kamu mau ikut jam Indonesia boleh, kamu mau ikut jam sana boleh. Doa saja, Tuhan maunya bagaimana.
sampai menanyakan itu, ada respon yang luar biasa. Karena apa? Mau bersatu dalam visi. Saya berdoa, saudara jangan ketinggalan. Ayo masuk, menyatukan diri, bersatu dalam visi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau bukakan dalam hidup kami. Bahwa ada suatu kesatuan dalam hidup kami Tuhan. Ada sesuatu hasrat kerinduan. Baru kami tahu. Maka kami akan dapat menjadi satu visi. Terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan semua visi ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan beban-beban pribadi kami pun ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya kami tidak menjadi penghalang daripada semua visi-Mu. Oleh karena itu kami mau mempersembahkan semua persoalan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Beban kami pun kami mau persembahkan kepada-Mu. Karena kami tahu Engkau Jehovah Rafa, Engkau Bapa yang menyembuhkan, Engkau Jehovah Nisi, panji-panji kemenangan kami dalam menghadapi apapun. Engkau Jehovah Jireh, Engkau akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan, semua persoalan hidup kami percayakan kepada Bapa yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa. Pegang kendali atas pemerintahan negara kami ini Tuhan. Engkau batalkan semua peraturan yang tidak menguntungkan dan tidak membuat sejahtera dan tidak membuat kebaikan buat bangsa dan negara ini. Engkau sanggup Tuhan untuk membatalkannya. Apapun peraturannya, kami minta, ini permohonan kami sebagai anak-anak, supaya tidak terjadi untuk bangsa ini. Kami tetap berdoa, biarlah Engkau yang akan memilihkan Tuhan. Engkau punya 1001 jalan, Engkau punya mereka-reka segala sesuatu. Untuk Engkaulah yang menetapkan pemimpin-pemimpin dalam negara kami. Baik pemilihan DPR MPR, baik menteri-menteri, baik pembentukan kabinet, baik untuk semua pejabat dari RT, RW, lurah, camat, sampai wali kota, sampai bupati dan gubernur. Engkau turut campur dalam perkara ini Tuhan. Sampai yang Kau pilih adalah orang-orang yang takut akan Engkau. Inilah doa kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami mau menyerahkan lawatan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang menjadi visi-Mu terjadi di tempat ini. Lawatan boleh terjadi di sini, di Indonesia, bahkan di seluruh benua sampai ke ujung bumi. Kami tetap berdoa untuk Suara Gracia. Biarlah radio ini Tuhan sampai ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat yang tidak dapat terjangkau. Tapi kami percaya maka radio ini akan tetap mengudara Tuhan. Sampai orang-orang yang tidak dapat dijangkau bisa mendengar berita keselamatan. Kami percaya Tuhan Kau akan buat jalan dalam perkara ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Beri kekuatan kesehatan yang sempurna buat kami. Supaya kami dapat menjalani kehidupan kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah
Minyak belenggu cinta ini terus ada dalam hidup kami, Tuhan. Menguasai akan pikiran dan jiwa kami. Menguasai akan mata kami. Menguasai akan telinga kami. Menguasai juga akan bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami ada di dalam belenggu cinta-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang hancurkan. Berkati tangan kami, supaya dalam pekerjaan kami hari ini ada penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga berkat-Mu kami terima dengan utuh. Apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Ini kaki kami Tuhan, pimpin kaki kami, supaya kaki kami ini boleh berjalan Tuhan, seperti yang Engkau pimpin. Supaya kami tahu hari ini perjalanan kami menjadi berhasil. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.